Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Klasifikasi Diagnosis Kanker Payudara menggunakan Support Vector Machine atau SPM Classifier. Topik utama yang kami angkat dalam tugas besar ini adalah mengenai kanker payudara. Kita tahu semua bahwa kanker payudara adalah salah satu penyakit mematikan yang membutuhkan diagnosis dini untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang pembelajaran mesin, banyak dikembangkan model-model. Salah satu di antaranya yaitu algoritma supervector mesin atau SVM yang dapat memberikan potensi besar untuk membantu proses diagnosis ini. Kami memilih SVM karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi, dapat mendukung klasifikasi nonlinear, dan memberikan akurasi tinggi dengan resiko overfitting yang rendah dibandingkan model lain seperti KNN yang sensitif terhadap skala data atau decision tree yang rentan terhadap overfitting tanpa regularisasi yang tepat, sehingga SPM lebih andal untuk tugas diagnosis medis. Untuk dataset yang kami gunakan sendiri adalah dari Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC yang terdiri dari 569 sampel. Di antaranya terdapat 212 sampel yang bersifat malignan atau sekitar 37,3% dari total dataset yang kami gunakan. Dan sisanya 357 sampel bersifat jinak atau sekitar 62,7%. Dataset ini memiliki 30 fitur yang merepresentasikan karakteristik sel tumor atau kanker. Nah, sebelum melatih model, kami melakukan beberapa tahapan pre-processing. Yang pertama, penamaan kolom dan penghapusan ID yang tidak relevan. Step yang kedua, pengkodean label. Dengan mengassign malignan diberi nilai 1 dan jinak diberi nilai 0. Langkah yang ketiga yaitu normalisasi fitur menggunakan standar scaler. Standar scaler berfungsi untuk mengubah skala fitur sehingga memiliki nilai min atau rata-rata sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1. Step yang keempat, pembagian data menjadi 80% untuk data train dan 20% untuk data testing. Langkah yang terakhir kami melakukan deteksi dan penanganan outlier. Dan pada tahapan ini kami tidak melakukan penghapusan data karena data ini masih relevan untuk dianalisis. Selanjutnya, pemilihan model dan optimasi. Model yang kami gunakan adalah SVM dengan berbagai kernel, yaitu linear, polinomial, dan RBF. Hal ini untuk menemukan parameter optimal, sehingga kami menggunakan grid search untuk mencari kombinasi terbaik parameter kernel, C, dan gamma. Untuk yang kedua, kami melakukan key-fold cross-validation untuk memastikan keandalan model pada data yang berbeda. Sehingga didapatkan parameter yang optimal adalah kernel, yaitu RBF, C sebesar 10 dan gamma 0,01. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dante, dipersilakan. Ya, di sini saya akan membahas bagian analisis dan hasil kesimpulan yang mencakup ada evaluasi kinerja model, lalu ada analisis hasil menggunakan confusion matrix dan skor ROC-OC, lalu setelah itu kita akan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Jadi setelah kita tadi menerapkan grid search untuk mengoptimalkan parameter SVM, kita mendapatkan parameter terbaik yaitu kernel RBF, lalu parameter C yaitu 10 dan gamma 0,01. Dari model SVM yang telah dioptimasi itu, kami mendapatkan akurasi yang lebih tinggi sekitar 5% dari yang awalnya 92 menjadi 97% dibanding model sebelumnya. Lalu untuk skor precision-nya kita mendapatkan skor 96%, lalu skor recall 98%, lalu F1 skor 97%, dan skor ROC-AOC 98%. Lalu sebelumnya di sini akurasi berperan untuk menentukan proporsi prediksi atau klasifikasi yang benar atau akurat dibanding total jumlah data. Lalu precision ini untuk melihat jumlah prediksi positif atau true positif yang benar. Lalu ada recall untuk menentukan jumlah kasus positif yang berhasil dideteksi model. Lalu F1 score adalah rata-rata dari precision dan recall. Lalu yang terakhir ROC-AOC merupakan metrik pengukuran kemampuan model untuk membedakan kelas positif dan negatif.
Lalu berikut ada kurva ROC yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan diskriminasi model antara kelas positif dan negatif pada berbagai ambang batas. Area di bawah kurva ROC AOC menunjukkan nilai 1 yang menunjukkan bahwa performa model sudah sempurna. Selanjutnya ada confusion matrix. Di sini matrix berperan untuk menunjukkan jumlah klasifikasi yang benar dan salah dari hasil model yang SVM yang telah dioptimasi. Kita dapat melihat pada jenis kanker benin atau jinak, model hanya melakukan 2 kesalahan pada klasifikasi yang berarti model ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Nah, maka dari itu kita menarik kesimpulan, pertama-tama kita ada efektivitas optimasi. Jadi optimasi parameter SVM menggunakan grid search dan evaluasi k-fold cross validation terbukti efektif untuk meningkatkan akurasi model hingga 97%. Lalu untuk kinerja model, SVM yang dioptimasi mampu mendeteksi kasus kanker dengan sangat baik dengan nilai recall yang tinggi yaitu 98% yang sangat penting dalam aplikasi medis. Lalu terakhir untuk potensi pengembangannya, kesalahan klasifikasi yang tersisa menunjukkan perlunya eksplorasi lebih lanjut seperti penggunaan metode ensemble atau penambahan fitur baru untuk meningkatkan kinerja model. Ya, cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.